mine. You know that I won't stop until I make you mine. You know that I won't stop until I make you mine. Until I make you mine. Oke, Dokter Tommy, banyak orang membayangkan bahwa pekerjaan di frontliner ini berat sekali ya. Bagaimana para dokter, perawat, tenaga medis semua berjuang untuk menyelamatkan saudara-saudara kita yang terpapar. Tadi Anda jelaskan bahwa ada harapan karena yang sembuh juga jumlahnya meningkat ya. Tapi kalau orang di luar rumah sakit yang kemudian masih melihat bahwa persoalan COVID-19 ini bukan sesuatu yang mengancam, bukan sesuatu yang perlu ditakutkan. Kalau dari perspektif Anda melihat persoalan ini bagaimana? Jadi begini, memang pada prinsipnya kan COVID-19 ini self-limiting disease. Nah, cuma semua itu tergantung lagi kepada imun daripada masing-masing individu. Nah, jadi tolong untuk saya pesan kepada masyarakat luas, tolong jangan bersifat egois. Jadi memang kalau memang Anda sistem imunnya kuat, tapi tidak dengan orang lain. Jadi tolong kalau memang apa yang diputuskan pemerintah, kebijakan dari pemerintah, tolong ditaati seperti itu. Jadi jangan memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan dengan orang lain dan lingkungan sekitar Anda seperti itu. Baik, Anda kan waktunya terbatas karena harus mengurus pasien-pasien. Tapi terakhir nih, kalau Anda pribadi dan teman-teman, ada ketakutan nggak bahwa apa yang jadi tugas sekarang ini juga mengancam nyawa Anda dan teman-teman? Terus terang kalau dari saya pribadi, ketakutan awal tuh memang ada sebenarnya. Jadi saya awalnya sebelum di sini kan saya ditugaskan juga di Natuna dan di Pulau Sebaru. Saya pertama kali, ini virus apa, virus baru, kemudian belum ada vaksinnya, belum ada obatnya, gimana? Pasti ada, wajar ketakutan. Tapi saya optimis selama SOP itu kita jalankan, selama prosedur semuanya berjalan dengan baik, itu yakinlah semua akan berjalan lancar. Amin. Soal peralatan aman? Karena intensitas pemakaiannya pun tinggi juga. Jadi di Rumah Sakit Wisma Atlet ini sehari kita bisa memakai 350 set. Jadi sebanyak apapun logistik yang kita punya itu bakalan habis kalau nggak terus disuplai seperti itu. Kalau ada masyarakat yang ingin membantu atau mendukung apa yang dilakukan oleh para tenaga medis di tempat Anda, apa APD atau barang-barang yang dibutuhkan? Jadi memang kalau APD yang dibutuhkan itu yang utama memang. Cuma yang saya pesankan, jadi kan APD itu mempunyai standar. Jadi beberapa memang ada APD yang masuk dari luar. Tetapi kalau tidak memenuhi standar, itu sebenarnya tidak bisa kita pakai juga di sini. Jadi apabila memberikan bantuan APD atau bantuan berupa barang lain, itu memang kita tampung, tapi di sini pun kita sortir. Jadi seperti itu. Kita sortir mana yang bisa dipakai, mana yang masih rawan untuk kalau kita pakai seperti itu. Iya, kalau tidak berbahaya ya. Jadi sekali lagi Dr. Tommy, terima kasih untuk dedikasi Anda bersama saudara-saudara kita yang lain, para dokter, para medis ya, yang saat ini berjuang di garda terdepan untuk menyelamatkan saudara-saudara kita yang terpapar. Semoga Tuhan melindungi Anda. Salam hormat, salam respect bagi kami semua untuk Anda semua. Hadapi dengan senyuman semua yang terjadi, biar terjadi. Hadapi dengan tenang jiwa, semua kan baik-baik. Kalau tadi kita sudah mendengarkan cerita dari Dr. Tommy Antariksa mengenai apa yang terjadi di Wisma Atlet, tempat para pasien itu juga ditampung di sana. Kali ini kita akan mendengarkan cerita. Tadi saya sudah janjikan ada Ratri Anandia Jati yang adalah korban COVID pertama bersama adiknya dan juga ibunya. Nah, Ratri sudah bersama kita, good people. Saat ini apa kabar Ratri? Baik, Bang Andi, apa kabar? Mudah-mudahan selalu baik ya. Ratri, sedikit cerita dampak
yang kamu rasakan ketika Ratri dan adik perempuan ya, Iya, Sita. dan ibu itu kemudian diekspos sebagai pasien COVID pertama? Memang waktu itu jujur semuanya takut, tapi yang lebih bikin kita tidak tenang dan tekanan darah kita kebetulan tiga-tiganya langsung naik waktu dites tanggal 2 itu karena apa ya, udah kita takut sama penyakitnya belum diketahui, kedua rumah kita dikepung jurnalis, ketiga ini apa penyebaran informasi tentang ya waktu itu Sita dan Ibu disebutkan penari sewaan dari si WNA tersebut, lalu jadi ada asumsi bahwa WNA tersebut laki-laki padahal perempuan. Nah, jadi menyerang profesi seperti itu dan sosial media Ibu dan Sita langsung di-lock. Aku tuh sebenarnya marah sekali karena kejadian itu, tapi waktu aku akhirnya diisolasi juga di rumah sakit yang sama, nggak bisa menunjukkan ke mereka karena aku tahu Sitanya udah nangis-nangis karena dia merasa bersalah. Ibu juga merasa sedih loh, kok nih anak perempuannya masuk juga gitu kan. Karena marah itu ya aku terus bilang ke keluarga, aku bilang aku mau positif campaign aja deh gitu. Terus mengaktifkan Instagramku, jadi daripada aku pikir oke, ini banyak sekali hawa-hawa ketakutan dan kepanikan. Jadi aku pengen cerita aja bahwa kita nih bertiga malah diisolasi tuh nggak seburuk itu situasinya. Kan kata-kata isolasi aja kan sudah mengerikan sebenarnya, apalagi kalau orang yang jarang ke rumah sakit pertama. Terus kedua, penyakit COVID-19 ini belum diketahui apa dan bagaimana penanganannya. Terus ketiga, tiba-tiba banyak orang secara global yang meninggal kan lebih lagi. Jadi terus tapi padahal kita bertiga merasa tuh dari hari pertama Ibu dan Sita di isolasi sudah mulai berangsur-angsur membaik. Jadi itu yang aku ceritakan. Dan ternyata feedback dari followersku, pertama teman-temanku, lalu menyebarkan ke teman-temannya, temannya menyebarkan lagi, dan mulai banyak ada direct message yang masuk ke aku bahwa yang ngomong gitu, Mbak Ratri dilanjutin ya, kita jadi merasa tenang dengernya gitu, jadi merasa dekat dengan kesembuhan. Jadi Jadi ada situ awal-awalnya terasa tekanannya ya.